Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing untuk mengenal kerangka berpikir sebagai pokok-pokok pikiran untuk menyusun kalimat penyampaian penutupan pidato dan sambutan dalam acara penutupan suatu kegiatan, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing sedikit pengalaman tentang mengenal beberapa tips untuk menyampaikan pidato dan sambutan secara singkat dan tepat tanpa menggunakan naskah atau teks. Penyampaian pidato dan sambutan tanpa menggunakan naskah atau teks tentunya sudah tidak awam lagi bagi mereka yang telah berpengalaman dan telah terbiasa menyampaikan pidato dan sambutan dalam acara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi, sehingga ketika pimpinan instansi atau keatasan instansi serta pejabat-pejabat publik yang lain dapat menyampaikan pidato atau sambutan tanpa teks atau naskah, selain mengefisienkan waktu, juga sangat mudah menyesuaikan untuk menyampaikan inti dan isi pidato sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap organisasi yang berpedoman dengan tema pelaksanaan suatu kegiatan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita hanya berfokus untuk berbagi dan mengenal beberapa tips agar dapat menyampaikan pidato dan sambutan tanpa menggunakan teks atau naskah. Yaitu yang pertama adalah, oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, dimohon dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa diaktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains dan teknologi, saran yang bersifat membangun. Diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Penyampaian pidato dan sambutan tanpa menggunakan naskah atau teks tentunya sudah tidak awam lagi bagi mereka yang telah berpengalaman dan telah terbiasa menyampaikan pidato dan sambutan dalam acara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Seperti terlihat ketika pimpinan organisasi atau keatasan organisasi serta pejabat-pejabat publik yang lainnya yang memberikan pidato atau sambutan tanpa menggunakan naskah atau teks dalam acara pelaksanaan kegiatan-kegiatan melalui forum organisasi. Bayangkan saja ketika dalam satu hari terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Itu artinya bahwa pejabat publik dan juga atasan instansi haruslah telah mempersiapkan diri untuk menyampaikan pidato dan sambutan, sehingga ketika pimpinan instansi atau keatasan instansi serta pejabat-pejabat publik yang lain dapat menyampaikan pidato atau sambutan tanpa teks atau naskah, selain mengefisienkan waktu, juga sangat mudah menyesuaikan untuk menyampaikan inti dan isi pidato sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap organisasi yang berpedoman dengan tema pelaksanaan suatu kegiatan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita hanya berfokus untuk berbagi dan mengenal beberapa tips agar dapat menyampaikan pidato dan sambutan tanpa menggunakan teks atau naskah. Yaitu yang pertama adalah, sebelum menyampaikan pidato tanpa menggunakan teks atau naskah, maka terlebih dahulu harus telah memahami tentang bagian-bagian dari penyampaian pidato dan sambutan, seperti pendahuluan, pembukaan pidato, isi pidato, dan juga penutup pidato, di mana pendahuluan pidato sampai dengan penutup pidato telah kita bahas melalui video-video sebelumnya dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Kemudian yang kedua adalah telah memahami kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak disampaikan pada saat membawakan sambutan atau pidato dalam sebuah acara, seperti menggunakan kalimat berulang. Sebab ketika mengucapkan kata yang berulang,
ini akan terkesan bahwa penyampaian pidato yang kita sampaikan tidak menggunakan bahasa yang tepat dan relevan, dan juga untuk menghilangkan kebosanan atas ucapan yang kita sampaikan pada saat menyampaikan pidato. Juga di akhir pidato, terkadang kita menyampaikan kesalahan-kesalahan yang sering diucapkan pada saat menyampaikan pidato, yaitu diantaranya, di akhir pidato terkadang kita menyampaikan kesalahan-kesalahan seperti acara kami kembalikan kepada MC, sebab acara tidak dapat dikembalikan. Tetapi di akhir pidato cukuplah menyampaikan sekian dan terima kasih. Kemudian yang ketiga adalah telah memahami kerangka berpikir sebagai pokok-pokok pikiran untuk menyampaikan kalimat pembukaan pidato dan juga penutupan pidato, di mana kerangka berpikir penyampaian pembukaan pidato dan penutupan pidato juga telah kita bahas melalui video-video sebelumnya yang dapat dilihat melalui deskripsi video ini dan juga akan ditampilkan di akhir video ini. Kemudian yang keempat adalah sebelum menyampaikan pidato dan sambutan tanpa menggunakan naskah atau teks, maka terlebih dahulu juga telah memahami tentang teknik-teknik penyampaian pidato, baik itu teknik pengelolaan vokal atau intonasi, teknik atau gaya gerak tubuh, dan juga teknik mengakhiri pidato. Adapun teknik penyampaian pidato dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Kemudian yang kelima adalah dapat dengan mudah menyampaikan isi dan inti pidato yang disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada tema pelaksanaan suatu kegiatan. Hal tersebut dapatlah dengan mudah disampaikan ketika telah berpengalaman dalam menyampaikan pidato dan sambutan tanpa menggunakan naskah atau teks dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui forum organisasi. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah telah memahami bagaimana tips untuk tampil berbicara di depan umum, di mana tips untuk berbicara di depan umum juga telah kita bahas melalui video-video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini, sehingga dapat kita melihat bahwa untuk membawakan sambutan atau pidato tanpa teks atau naskah tentunya disesuaikan dengan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan berpedoman pada tema kegiatan pelaksanaan suatu kegiatan, di mana penyampaian pidato dan sambutan tanpa menggunakan teks atau naskah terlihat melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui forum organisasi yang biasanya disampaikan oleh pejabat publik dan juga atasan-atasan instansi serta juga pimpinan-pimpinan instansi. Oke guys, semoga bermanfaat dan nantikan update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains dan teknologi. Dan jika tidak ada arang melintang, lewat video selanjutnya kita akan sharing untuk mengenal susunan acara masa pengenalan lingkungan sekolah. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.